Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soli-solihah Usman Binahkan. Sebelumnya Bunda mengucapkan barakallah kepada kalian semua yang alhamdulillah 1 tahun kemarin sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 8 dengan sangat baik, dengan cukup baik, yang semuanya alhamdulillah sudah naik kelas ke kelas 9, yang artinya kalian harus lebih tekun belajar, harus lebih memikirkan kemana kalian akan menuju ke jenjang selanjutnya, dan harus lebih pintar dalam memanfaatkan waktu dengan baik. Sebelumnya Bunda ingatkan untuk pelajaran IPA dan pelajaran yang lainnya, baik di kelas 7 maupun kelas 8 dan kelas 9, KKM-nya naik menjadi 77. Artinya apa? Artinya kalian harus lebih bersemangat dalam belajar untuk mencapai KKM 77. Jadi kalau 77 nilainya itu masih C, kalau lebih dari 85 itu baru bernilai B. Jadi minta tolong kerjasamanya anak soleh-solihah, walaupun kita pembelajarannya secara daring, insya Allah tidak mengurangi kesemangatan dari kalian semua. Ya. Hari ini Guru akan menjelaskan mengenai pembelahan sel. Nah, sebelumnya di kurikulum 2013 di kelas 9, bab pertama IPA di semester pertama adalah mengenai sistem reproduksi. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang apa sih pembelahan sel itu, kemudian mengidentifikasi pembelahan sel itu ada berapa, yaitu ada mitosis dan meiosis, nanti akan Guru jelaskan. Kemudian pembelahan sel juga ada macam-macamnya, ya. Yang kedua adalah mengidentifikasi organ reproduksi pria maupun reproduksi wanita. Jadi tahu fungsinya, tahu letaknya ada di mana. Ya. Yang ketiga adalah mengetahui tahapan tentang proses pembuatan sel spermatogonium dan sel oogonium atau oogenesis. Nah, kita langsung saja untuk pelajaran yang pertama atau subbab yang pertama mengenai pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada dua. Yang pertama adalah ada mitosis dan ada meiosis. Apa itu mitosis dan meiosis? Mungkin agak asing ya, karena dulu-dulu kita juga tidak pernah menyinggung apa itu pembelahan mitosis dan meiosis. Jadi harapannya solih-solihah bisa konsentrasi dari pembelajaran atau video yang Bruno buat agar materi bisa terserap sempurna kepada kalian. Ya, kita mulai. Yang pertama adalah pembelahan mitosis terlebih dahulu. Apa itu pembelahan mitosis?
Oke, yang ketiga adalah selnya bersifat diploid atau 2N. 2N itu adalah maksudnya tadi kalau misalnya kita mempunyai kromosom 23, berarti anaknya kita juga mempunyai kromosom 23. Awalnya sel awal itu adalah sel bentuk seperti ini ya, lihat. Ini seperti ini, sel awal bentuknya diibaratkan seperti bulat ya. Dia mempunyai sifat 2N. Nah, kalau dia
jumlahnya sama nanti akan membelah, itu adanya penambahan cairan di dalam selnya. Nah, yang kedua adalah pembentukan organel. Jadi kalau organel itu macam-macam ya di dalam sel ya, ada mitokondria, ada sentrosom, ada inti. Nah, kalau ada yang belum terbentuk, dibentuk dulu, dikokohkan dulu, disempurnakan dulu di selnya, baru membelah. Makanya kalau misalnya selnya yang sudah dewasa, dia yang bisa membelah. Kalau selnya masih kecil, organelnya belum terbentuk, ya dia tidak dapat membelah. Paham ya sampai sini ya? Yang kedua adalah sintesis atau replikasi DNA. Jadi awalnya DNA-nya satu, dia bereplikasi menjadi dua. Ya. Yang ketiga, organel yang belum terbentuk pada tahap persiapan akan dibentuk pada tahap ini. Jadi kalau sudah tadi persiapan selesai melewati tahap yang itu, kalau ada yang masih belum terbentuk, kayak checking akhirnya, ya, lihat dulu di sel itu sudah terbentuk apa belum. Kalau sudah, berarti dia siap untuk membelah. Oke, tahap yang pertama adalah tahap profase. Apa itu tahap profase? Ini Bu Retno gambarkan yang namanya sel. Ini contohnya adalah sel. Tahapnya profase. Profase itu awalan. Di sini ada yang namanya setrosom. Ada dua setrosom. Awalnya setrosomnya satu, ya. Tetapi karena dia mau membelah, dia siap-siap, dia menggandakan diri menjadi dua. Nah, setrosom satu dengan setrosom yang lainnya dia akan terpisah, ya, terpisah atau masih dihubungkan dengan benang-benang spindle namanya, ya. Jadi antara setrosom satu dengan setrosom yang lainnya, karena dia membelah tapi masih berhubungan, yang dihubungkan oleh spindle. Ada yang namanya di dalam sel itu ada yang namanya membran sel. Ya, membran sel itu lingkaran lagi atau lingkup lagi untuk melindungi yang namanya kromosom. Di dalam membran sel ada yang namanya benang kromatin. Ini maksudnya benang kromatin ya. Nih. Nah, sebenarnya kromatin ini adalah asal mula dari yang namanya kromosom. Asal mulanya kromosom itu kromatin. Kalau masih tipis, yaitu namanya kita kromatin. Tapi kalau sudah menebal, itu namanya kromosom. Di dalam membran sel juga terdapat nukleolus. Nukleolus itu nama lainnya adalah anak inti. Anak inti. Nah, di tahap profase terjadi penebalan spindle, terjadi penebalan benang kromatin. Kromatinnya awalnya tipis, dia akan menjadi tebal. Kalau sudah tebal, dia akan membentuk yang namanya kromosom. Ya. Nah, sebelum menuju ke tahap metafase, sebenarnya ada tahap antara profase dan metafase, tahap di tengah-tengah. Ya. Apa itu tahapnya? Namanya tahap submetafase. Submetafase itu apa? Submetafase itu ditandai dengan sentrosom itu sudah mulai menuju ke kutub. Sentrosomnya sudah mulai menjauh. Kemudian benang spindle-nya itu sudah mulai melebar, ya, karena di kutub di atas dan di bawah dia sudah mulai benang spindle-nya melebar. Kemudian benang membran inti memudar. Jadi awalnya intinya, membran intinya jelas seperti ini. Dia karena mau membelah, dia semakin memudar. Kemudian yang di dalam ini adalah kromosom. Kromosomnya sudah membentuk, ya, atau mereplikasi diri, ya. Ini submetafase, ya, seperti ini. Kemudian sub yang selanjutnya seperti ini adalah submetafase. Maaf, tahap selanjutnya adalah tahap metafase. Ditandai dengan apa? Sebenarnya jelas untuk metafase sentrosom itu sudah mulai menuju ke kutub. Ada garis, ini namanya garis ekuator. Nah, garis ekuator adalah garis yang membagi antara kutub utara dan kutub selatan. Oke. Nah, si kromosom tadi yang awalnya berkumpul di dalam membran selnya sudah mulai memudar. Kromosom tadi dia akan menuju ke tengah, ya. Kalau tadi kromosomnya ada 4, ya tetap ada 4 seperti ini, ya. Tapi dia posisinya tetap di tengah, ya. Kromosom berada di tengah ekuator. Kemudian sentrosom itu ada di kutub utara dan kutub selatan seperti ini. Nah, sentrosom menuju pada kutub. Ini tahap
ini kromosom ya. Kalau misalnya dia hanya setengah seperti ini, namanya kromatid. Ini kromatid ya. Jadi kalau misalnya dua pasang seperti ini itu namanya kromosom. Kalau dia terpisah jadi dua namanya kromatid ya. Kromatid itu sudah mulai menuju ke kutubnya masing-masing. Ini tahap anafase, tetapi masih dalam masih mengapit ekuator. Jadi awalnya masih nyatu antara kromosom satu dengan kromosom yang lainnya yang berpasangan. Kalau tahap anafase itu dia sudah mulai memisah, tetapi masih mengapit ekuator. Ini seperti ini. Ini tahap anafase. Tahap selanjutnya itu sudah mulai membelah nih ya. Tahapnya namanya telofase ya. Telofase ini ditandai dengan yang namanya sitokinesis. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis itu adalah pembelahan yang diikuti pembelahan membran sel ya. Nih, kalau kita lihat telofase itu sudah mulai terbagi antara sel yang pertama dengan sel yang kedua ya. Sudah mulai terbentuk lagi yang namanya membran sel. Kemudian terbentuk lagi yang namanya benang-benang kromatin dan terbentuk yang namanya nukleolus. Oh ya, kembali lagi. Nukleolus pada saat tahap profase dia akan melebur seiring dengan menudahnya membran inti. Itu pada saat tahap profase ya. Kembali lagi ke tahap telofase. Telofase itu ditandai dengan tahap sitokinesis atau pembelahan sel atau pembelahan sitoplasma seperti itu ya. Nanti untuk pada saat telofase anakannya, karena dia itu adalah pembelahannya mitosis, anakan dari setelah tahap telofase dia bersifatnya 2N atau diploid. Ini 2N. Maksudnya apa 2N? Awalnya dia mempunyai benang kromatin 4, 1, 2, 3, 4. Nah, nanti di tahap setelah dia membelah, dia juga mempunyai benang kromatin 4, 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4 seperti ini. Ya. Ya, kembali lagi. Untuk pembelahan sel yang kedua adalah pembelahan secara meiosis. Meiosis ini perbedaan dari mitosis. Kalau mitosis itu dia menghasilkan sifat yang diploid atau 2N. Kalau meiosis menghasilkan haploid atau M. Nah, di sini terjadi yang namanya reduksi kromosom. Reduksi itu adalah pengurangan kromosom. Nah, tujuan reduksi kromosom itu adalah mempertahankan jumlah kromosom anak. Maksudnya apa? Misal, manusia itu mempunyai 46 kromosom. Nah, terdiri atau berasal dari 23 kromosom bapak dan 23 kromosom ibu. Nah, kalau misalnya di meiosis
Dan pada saat telofase yang pertama terjadi sitokinesis atau terjadi pembelahan yang diikuti dengan pembelahan sitoplasma seperti ini. Ya. Kemudian setelah terjadi telofase yang pertama, ini ada yang namanya fase interkinesis. Apa itu interkinesis? Interkinesis itu adalah fase di mana sel itu istirahat sejenak. Jadi tidak langsung mengalami pembelahan yang kedua, tetapi dia mempunyai jeda terlebih dahulu untuk mengistirahatkan atau memulihkan kembali sel-sel yang akan membelah lagi. Nah, kemudian setelah telofase yang pertama masuk ke profase yang kedua. Karena tadi si telofase yang pertama sudah menghasilkan 2 anakan, nah ini sudah kita mulai pisah ya dua-duanya. Jadi ada pada saat tahap pertama terdapat 2 anakan. 2 anakan di sini dia juga mengalami profase dan sampai ke telofase. Profase yang kedua yaitu sama posisinya. Sentrosom dia mulai memisahkan diri dengan menggunakan benang spindle. Terus kemudian terdapat yang namanya kromosom masuk ke dalam metafase yang kedua. Sama tipenya, yaitu pada saat metafase itu kromosom berada pada tengah-tengah ekuator seperti ini. Ya, ini metafase yang kedua. Dilanjutkan kepada anafase yang kedua. Ini anafase dia sudah mulai terpisah antara kromosom satu dengan kromosom yang lainnya. Perbedaannya di sini. Kalau tadi di mitosis atau tahap pertama yang memisahkan itu adalah 2 pasang, ya. Kalau ini ada seperti ini. Itu 2, 3, 4. Ya, 3, 4. Kalau terpisah menjadi 2, itu hanya satu saja. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Seperti ini. Sama di anafase yang sel yang pertama dan anafase sel yang kedua. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah tahap telofase. Ya. Setelah tadi sudah memisahkan diri anafase, ya. Kemudian dia memisahkan diri menjadi telofase 1, 2, 3, 4. Nah, jadi terdapat berapa anakan? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau meiosis, kesimpulannya, kalau mitosis itu menghasilkan 2 anakan, sifatnya 2N atau diploid. Sifat induk dan sifat anak itu sama. Kalau meiosis itu terdapat 4 anakan. Sifatnya N atau haploid. Sifat dari induk dan anak jumlah kromosomnya setengah dari kromosom semula. Nah, itu penjelasan dari pembelahan sel mitosis maupun meiosis. Silakan teman-teman anak soli-solihah bisa merangkum terlebih dahulu apa yang sudah Bunda jelaskan. Yang masih bingung atau yang masih perlu bertanya, silakan nanti bertanya pada saat waktu sesi tanya jawab. Bisa juga japri kalau waktunya sudah selesai seperti itu. Nah, anak soli-solihah, setelah kita mempelajari yang namanya pembelahan secara mitosis dan meiosis, nah, kita fokus ke organ reproduksi wanita dan organ reproduksi pria. Nah, dan ini subbab selanjutnya ya, setelah kita belajar pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, kita lihat ini adalah contoh alat reproduksi wanita yang bisa kalian lihat di layar. Nah, ini ada organ-organnya. Nah, yang pertama adalah fallopian tube. Fallopian tube atau tuba fallopi. Di sini adalah saluran, ya, saluran yang menghubungkan antara ovari itu adalah ovarium,
ya, dengan yang namanya rahim atau uterus. Nah, ada yang namanya di sini ovarium. Ovarium itu fungsinya apa? Ovarium itu fungsinya untuk pematangan sel telur. Kemudian setelah tuba falopi, kemudian ada yang namanya uterus di sini. Uterus di tengah-tengah. Kemudian penghubung antara vagina dengan uterus ada yang namanya serviks. Nah, ada yang namanya serviks. Kemudian ada yang namanya endometrium, ada di paling luar atau setelah uterus, dan ada mikometrium. Nah, di sini anak solih-solihah ada organ-organ reproduksi pada wanita. Silakan tugasnya solih-solihah adalah merangkum fungsi organ reproduksi wanita. Jadi organ reproduksi wanita itu apa saja, digambar, kemudian fungsinya apa. Misal contohnya tuba falopi atau fallopian tube fungsinya apa, kemudian ovari atau ovarium fungsinya apa, endometrium fungsinya apa, vagina fungsinya apa. Jadi yang ada di sini digambar, silakan bisa ditulis fungsinya. Seperti itu ya, dan digambar. Jadi tidak hanya ditulis fungsi tetapi digambar. Seperti itu, ya. Nah, kalau tadi kita sudah mengamati sistem reproduksi wanita, yang sekarang adalah sistem reproduksi laki-laki. Nah, sistem reproduksi laki-laki ini lebih rumit, banyak organel atau banyak organ-organ yang perlu kalian tahu dan fungsinya apa. Sama seperti tugas sebelumnya, yaitu kalau yang wanita tadi digambar, kemudian dituliskan fungsi organnya apa. Kalau yang laki-laki tidak perlu digambar, cukup kalian menuliskan organ-organnya apa saja, kemudian fungsinya apa. Contoh ya, kandung kemih. Nah, kandung kemih ini juga masuk ke dalam sistem reproduksi laki-laki. Ya, di sini walaupun sebenarnya masuk ke dalam ekskresi, cuman karena digambar ada kandung kemih dan berkaitan sama organ reproduksi laki-laki, jadi fungsinya ditulis. Vas deferens fungsinya apa? Vesicula seminalis fungsinya apa? Seperti itu ya. Silakan bisa mencari tahu di internet ya, searching, karena buku cetak IPA belum dibagikan. Silakan bisa kalian mencari terlebih dahulu sendiri fungsinya apa, kegunaannya apa, letaknya di mana. Seperti itu ya. Oke, solih-solihah, tadi tugasnya ada dua ya. Yang pertama itu adalah merangkum apa yang sudah Bu Retno sampaikan pada video tentang proses pembelahan mitosis dan proses pembelahan meiosis. Ditulis di buku kalian, kemudian difoto, kemudian nanti japri ke guru mapel, yaitu Bu Retno sendiri. Itu tugas yang pertama. Jadi merangkum apa yang sudah Bu Retno sampaikan, sudah Bu Retno tuliskan beserta gambar-gambarnya ya, di buku tulis kalian. Yang kedua, tugasnya adalah mencari tahu fungsi dari sistem reproduksi wanita, kegunaannya apa, serta sesuai dengan gambar atau digambar di buku tulisnya kalian. Kemudian mencari tahu fungsi sistem organ atau organ yang ada pada sistem reproduksi laki-laki, fungsinya apa, tidak perlu digambar. Itu saja yang bisa Bu Retno sampaikan untuk hari ini. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya materi IPA kita akan membahas mengenai spermatogenesis atau pembentukan sel sperma melalui pembelahan mitosis atau meiosis, kemudian proses pembentukan sel ovum atau oogenesis yang nanti juga akan berhubungan dengan pembelahan mitosis dan meiosis. Itu nanti pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya juga kita akan membahas mengenai fase menstruasi itu seperti apa, kemudian fase kehamilan itu seperti
dan gangguan atau penyakit yang bisa ditimbulkan dari sistem reproduksi. Itu saja yang bisa Bu Retno sampaikan hari ini. Sekian dari Bu Retno, silakan bisa bertanya jika masih kurang jelas ya. Kalau misalnya waktunya sudah habis ya untuk berganti pada mapel berikutnya, silakan pertanyaan bisa dijawab, nanti kita bahas pada saat pertemuan selanjutnya. Itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.